Hai Besti. Mimin mau tanya dulu nih, gimana kabar semuanya hari ini? Mudah-mudahan aja selalu dalam keadaan sehat ya. Nah sebelumnya, welcome back to my channel Drama Club Fans. Mr. Bad adalah drama Chen Ziyuan dan aktris cantik Sun Yue. Nah kita sekarang ke sinopsisnya ya. Drama ini dimulai ketika Nansing sedang kesal melihat sepasang kekasih sedang bermesraan. Dan Nansing pun membuat permintaan di depan sebuah kolam patung agar ia bisa merasakan kisah percintaan yang tidak akan pernah dilupakannya. Lalu tiba-tiba koin kalung yang selalu dipakainya terjatuh ke dalam kolam itu. Dan refleks Nansing pun berusaha mengambil koinnya itu. Namun ketika ia akan mengambil koin itu, ia malah melihat seorang pria. Ini bagi Nansing seperti mimpi, akan tetapi setelah sadar Nansing malah beneran melihat pria itu di pangkuannya dan sangat terkejut bahwa yang baru saja terjadi bukan hanya mimpi. Pria yang diselamatkannya itu pun terbangun dan sangat terkejut karena mendapati dirinya berada di era yang lain. Xiaodi pun pergi ke perpustakaan untuk mempelajari apa yang terjadi padanya. Setelah mempelajari selama 1 malam di perpustakaan, akhirnya Xiaodi mengerti perubahan era dan Xiaodi pun langsung bisa beradaptasi. Nansing yang kala itu sedang habis interview dari tempat perusahaan yang diimpikannya menolak untuk menerimanya. Nansing pun kecewa saat itu dan malah nggak sengaja minta pertolongan. Dan seketika Xiaodi yang sedang di perpustakaan mendengarkan seorang gadis meminta pertolongan. Lalu Xiaodi langsung berada di dekat Nansing yang saat itu memerlukan bantuan. Jadi Xiaodi menyimpulkan bahwa Nansing lah yang telah memanggilnya ke era modern. Maka Xiaodi memerintahkan Nansing untuk mengembalikannya ke masa lampau. Nansing yang tidak percaya bahwa dialah yang telah memanggil Xiaodi akhirnya percaya setelah Xiaodi mengulangi kembali perkataan Nansing yang ketika sedang memerlukan bantuan. Setelah kejadian yang baru saja terjadi, Nansing sangat terkejut mengetahui bahwa pria yang diselamatkannya itu namanya dan asal-usulnya sama persis seperti karakter yang ia ciptakan di dalam novelnya, yaitu Xiaodi. Nansing merasa ini semua semakin tidak nyata. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, Nansing percaya kepada Xiaodi. Karena hal ini, Xiaodi meminta Nansing untuk bertanggung jawab kepadanya. Jadi sebelum Xiaodi dapat kembali ke eranya, Nansing harus membantu memenuhi keperluan sehari-hari Xiaodi, termasuk mencarikan tempat tinggal untuk Xiaodi. Akhirnya Nansing dan Xiaodi pun menjadi tetangga. Xiaodi pun merubah gaya rambutnya. Dia memotong rambutnya yang panjang agar tidak terlihat aneh dan menggadaikan liontin gioknya. Mendadak Xiaodi jadi punya uang. Xiaodi langsung mendatangi toko pakaian. Di awal sih pelayan toko itu anggap remeh sama Xiaodi karena pakaian Xiaodi yang dikenakan saat itu dianggap gak akan mampu beli pakaian di toko itu. Namun setelah pelayan toko itu disuruh hitung uang yang ada di dalam koper, seketika pelayan itu langsung ramah banget sama Xiaodi. Nah, ketika sedang berada di toko itu, Nansing sedang dalam keadaan berbahaya meminta pertolongan. Dan seketika itu juga Xiaodi langsung berada di dekat Nansing. Akhirnya Xiaodi pun menolong Nansing. Nansing tiba-tiba mendapatkan telepon dari perusahaan yang diimpikannya bahwa Nansing mulai dapat bekerja di perusahaan itu menjadi asisten idolanya. Nansing pun senang banget bisa bekerja di perusahaan itu. Lalu karena senangnya Nansing, dia mengajak temannya untuk merayakan diterimanya Nansing di perusahaan impiannya. Tapi temannya malah nggak bisa karena sedang ada urusan. Jadi Nansing makan sendirian dong di restoran itu. Dia pesan banyak makanan. Nah, tiba-tiba saja ketika sedang makan, ia melihat sepasang kekasih sedang bermesraan yang sedang saling mengelap bibir. Saat itu juga dia minta tolong dan pengen banget ada yang bisa ngelapin bibirnya juga. Xiaodi malah dengerin permintaannya Nansing yang saat itu sedang berada di rumahnya. Dan seketika itu juga Xiaodi ada di depan Nansing. Nansing pun sangat terkejut karena dia tidak dalam keadaan berbahaya. Tetapi kenapa Xiaodi malah bisa muncul di hadapannya? Karena hal sepele ini Xiaodi kesel sama Nansing dan langsung meninggalkan Nansing. Namun Xiaodi malah merasakan sesuatu yang menyakitkan. Jadi Xiaodi menyimpulkan kalau permintaan Nansing tidak dipenuhi maka ia akan tersiksa. Akhirnya dengan terpaksa Xiaodi pun mengelap bibirnya Nansing. Hahaha, kocak banget kan? Nah, seiring berjalannya waktu, Xiaodi pun malah jadi menyukai Nansing. Xiaodi berusaha banget mencari perhatian Nansing. Namun Nansing yang kurang peka tidak mengerti perasaan Xiaodi. Banyak tingkah-tingkah lucu Xiaodi yang bakal buat kamu tertawa. Contohnya seperti ketika mereka bermain game, ada perintah dari game yang mengharuskan mereka berpelukan. Nah, momen ini dimanfaatin banget sama Xiaodi. Hahaha. Pokoknya drama ini bakal menghibur banget deh.
chemistry antara Nansing dan Xiaoli di drama ini dapet banget. So, jangan sampai ketinggalan drama baru ini ya, Besti. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video-video lain berikutnya dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kamu selalu dapat berita-berita terbaru dari channel ini. Terima kasih. Bye.